Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tadi sebelumnya sudah mengisi link absensi yang ada di Google Classroom ya. Ya, Pak. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Mas Handoko pimpin doa ya. Mas Ya, Handoko. berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu. Mas Kafka, Hadir, Pak. Mbak Sekar, Hadir, Pak. Mas Handoko, Hadir, Pak. Mas Aldo, Hadir, Pak. Mas Reza, Hadir, Pak. Mbak Ocha. Hadir, Pak. Nah, berarti sudah hadir semua ya. Sebelumnya Bapak izin share screen dulu. Apa sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Hari ini kita belajar tema 3. Makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 3 ya. Kalian sudah siap untuk pelajaran hari ini? Sudah, Pak. Nah, alat tulis dan buku paketnya sudah disiapkan ya? Ya, Pak. Nah, walaupun masih pandemi, anak-anak tetap semangat belajar ya untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan ya. Rajin dan semangat untuk belajar ya. Ya, Pak. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak mau tanya dulu, apakah kalian pernah pergi ke pasar? Pernah, Pak. Oh iya, pernah semua ya. Aktivitas apa saja yang ada di pasar? Jual beli. Iya, pintar jual beli ya. Sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Tadi sudah pernah pergi pasar ya? Sudah, Pak. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak dapat menganalisis aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Yang keempat, nanti membuat tabel. Nah, keragaman adat istiadat. Begitu ya? Ya, Pak. Ya. Ya, Nah, Pak. aktivitas apa saja tadi yang ada di pasar? Jual beli. Jual beli. Iya, aktivitas jual beli. Apakah di pasar jualannya sama anak-anak? Tidak, Pak. Nah, tidak. Itu ada yang jual sayuran, ada jual buah-buahan gitu ya, pakaian gitu ya. Tahukah kalian proses dari sayur-sayuran tadi atau buah-buahan sampai di rumah kita? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, Mas Handoko. Petani dijual di pasar, dibeli pembeli sayur, dibeli ibu. Ya, ada yang berpendapat lain anak-anak? Ya, Mbak Ocha. Tani dijual ke pasar, dibeli ibu, lalu sampai rumah. Iya, betul. Terima kasih buat Mas Handoko dan Mbak Ocha ya. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak simak video yang Bapak tampilkan. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Setelah mengamati video tadi, berbicara tentang apa? Jual beli. Nah, contoh aktivitas di pasar tadi ada penjual dan pembeli. Ya, ini untuk penjualnya ini menjual barang yang didagangkan. Terus menawarkan barang, terus tawar menawar harga. Sedangkan pembeli itu memilih barang, nah, tawar menawar harga, terus membeli barang, terus pembayaran barang. Begitu ya anak-anak? Ya, Pak. Nah, sudah jelas belum antara penjual dan pembeli? Kita lanjut ya anak-anak.
Mengapa masyarakat melakukan aktivitas itu kenapa ya? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, untuk memenuhi kebutuhan. Masyarakat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial itu disebut pembangunan sosial. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Ya, nah di antara bidang pembangunan nasional itu ada beberapa. Ini ya, nomor 1, taraf hidup masyarakat. Yang terakhir, kerohanian, melaksanakan ibadah bersama. Sudah jelas? Sudah, Pak. Masyarakat Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa. Keberagaman suku bangsa ini menciptakan keberagaman adat istiadat. Nah, siapa yang tahu adat istiadat itu apa? Mbak Olive? Iya, kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, contohnya di desa kita ini ya, setiap ada pernikahan pasti mutar pohon. Ya, itu adat istiadat di desa. Nah, tadi adat istiadat itu mempunyai pengertian kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Nah, coba perhatikan dulu. Nomor 1, Grebek sawal dari Yogyakarta. gambar 2, Karapan sapi dari Madura. gambar ketiga. Ngaben dari Bali. Iya, keempat. Lompat batu. Yang terakhir. Kebo-keboan dari Banyuwangi. Iya, terima kasih. Itu beberapa contoh ya adat istiadat yang ada di Indonesia ya. Nah, sudah jelas belum anak-anak? Sudah, Pak. Nah, ini tadi adat istiadat tersebut menggambarkan keragaman suku budaya Indonesia. Dalam pelaksanaan adat terjalin kerjasama yang baik antar masyarakat. Guru bagi kelompok, 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 nanti tetap di sini. Untuk kelompok 2 nanti Pak Guru kasih link di pesan. Untuk kelompok 1 nanti Mas Handoko, Mbak Sekar, Aldo, dan Mbak Siva untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 nanti Mbak Ocha, Mbak Olive, Mas Kafka, dan Mas Reza. Nah, silakan untuk kelompok 2 masuk di link yang ada di pesan. Mas Handoko pimpin untuk berdiskusi ya. Teman-teman kita mengerjakan soal dari Pak Guru. 1. Carilah suatu aktivitas yang menurutmu berperan dalam pembangunan nasional di pasar. Jual dan pembeli saling bertransaksi dalam kegiatan ekonomi. Ya, nanti dilanjut ya. Bisa mencari referensi di buku paket ya. Pak Guru mau ke kelompok 2 dulu ya. 1 sampai 3. Nanti dikerjakan bersama-sama. Ya, Pak. Ayo, mulai dikerjakan. Ayo teman-teman, kita mengerjakan soal dari Pak Guru. Carilah suatu aktivitas yang menurutmu berperan dalam pembangunan nasional di pasar. Manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Manfaat sosial dari kegiatan di pasar adalah penjual dan pembeli dapat menjalin hubungan sosial secara langsung. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari Ayo kegiatan kelompok 2 tersebut. mulai diskusi untuk segera mengerjakan ya. Nanti dipresentasikan loh ya. 3. Lakukan tanya jawab tentang adat istiadat yang kamu ketahui. Terdapat beberapa aktivitas yang menghubungkan aspek sosial ekonomi. Salah satunya pasar. Di dalam sebuah pasar terjadi kegiatan sosial dan ekonomi. Kegiatan sosial ditunjukkan dengan bertemunya pedagang dan pembeli. Salah satu aktivitas yang berkontribusi dalam pembangunan sosial. Dengan adanya jual beli di pasar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial ekonomi. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai belum? Nanti dipresentasikan ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 nanti ya. Kelompok 1 bagaimana sudah selesai? Sudah, Pak.
Ya, sebentar, nunggu kelompok 2. Sudah selesai, Pak. Kalau sudah selesai, nanti gabung ke room utama. Lihat itu di pesan, itu ada link untuk masuk. Selamat datang kelompok 2 ya. Sudah melakukan diskusi. Sebelum melakukan presentasi kelompok ya, mari kita melakukan tepuk semangat dulu. Biar kita tambah semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, nanti perwakilan kelompok 1 mempresentasikan. Saya, Pak. Ya, Mbak Sekar, silakan. Satu, carilah suatu aktivitas yang menurutmu berperan dalam pembangunan nasional di pasar. 2, tuliskan hasil pengamatanmu yang memuat hal-hal berikut. A. Kondisi lingkungan sekitar. Kondisi lingkungan sekitarku memiliki beragam kegiatan termasuk aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Sebagian besar masyarakat menjalin hubungan sosial untuk meningkatkan kondisi ekonomi antar masyarakat. Salah satu aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Penjual dan pembeli saling bertransaksi dalam kegiatan ekonomi. 3. Nomor 1. Adat istiadat lompat batu Fahombo asal daerah Nias. Penjelasan ritual pendewasaan seorang laki-laki di Nias. 2. Adat istiadat Ngaben asal daerah Bali. Penjelasan upacara pembakaran jenazah. Terima kasih buat kelompok 1. Tepuk tangan dulu, ayo kelompok 1. Untuk kelompok 2 berbeda, Pak? Tidak jawabannya. Berbeda, Pak. Oh, berbeda. Ya, silakan coba tampilkan. 1. Carilah suatu aktivitas yang menurutmu berperan dalam pembangunan nasional di pasar. 2. Tuliskan hasil pengamatanmu yang memuat hal-hal berikut. A. Kondisi lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitarku terdapat beberapa aktivitas yang menggabungkan aspek sosial ekonomi. Salah satunya pasar. Nomor 1. Adat istiadat Ngaben asal daerah Bali. Penjelasan upacara pembakaran jenazah. Nomor 2. Adat istiadat Kebo-Keboan asal daerah Banyuwangi. Penjelasan upacara memohon kesuburan tanah. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang permasalahan tadi ya. Ya, kalian pintar semua ya. Itu tadi ada perbedaan. Perbedaan yang satu itu bagian adat istiadat tadi ya berbeda. Yang kelompok 1 Ngaben pembakaran jenazah di Bali ya. Yang kedua tadi lompat batu untuk kelompok 2 kebo-keboan yang ada di Banyuwangi ya. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Seru. Iya, seru ya. Senang. Iya, senang ya. Kesimpulannya hari ini belajar tentang apa? Jual beli. Ya, jual beli di pasar. Terus apa lagi? Adat istiadat. Adat istiadat, ya. Nah, tadi hari ini kalian sudah bisa merumuskan aktivitas, nah, dan menganalisis aktivitas, kemudian menganalisis adat istiadat keragaman yang ada di Indonesia, terus membuat tabel, begitu ya? Sudah jelas? Jelas. Nah, setelah pembelajaran hari ini ada di Google Classroom. Nah, nanti ada 10 soal ya anak-anak dikerjakan. Pilihan ganda. Apabila nilainya di bawah KKM, nanti melakukan remedi. Kalau yang sudah nilai di atas KKM, nanti melakukan pengayaan. Sudah jelas? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita menyanyikan lagu Daerah dari Jawa Tengah. Untuk pembelajaran besok kita masih di tema 3 ya anak-anak, tentang makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 4. Nah, begitu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Mbak Olive pimpin untuk berdoa ya. Siap, gerak, doa mulai. Doa selesai. Siang, Pak.
Iya, Mbak. Ya, terima kasih. Anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan ya di musim pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, ya, cuci tangan sebelum makan ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai.